check out this. Check tes 1 2. Cek 1, cek up. Cek 1 2 3. Santri-santri bisa diam dah. Diam anak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Al-mukarram para alim ulama, wabil khusus kepada pendiri Himmata yang kami hormati, yang terhormat kepada ketua umum serta pengurus Himmata, kepada Kepala Taman Pendidikan Al-Quran An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin, Kepala Madrasah Diniyah Sabilul Muttaqin, serta Dewan Asatidz wa Asatidzah yang kami hormati, kepada para ketua majelis ta'lim dan tim sus yang tergabung dalam Himmata, serta santriwan ikhwanil hadirin wa akhwatil hadirat, hafizakumullah. في هذه الفرصة الطيبة وفي هذه المجالسة المباركة, sejatinya memang guna menambah euforia malam hari ini, terlebih dahulu kalimat yang cocoknya kita ucapkan adalah Alhamdulillah wa syukrulillah, di mana dengan takdir dan izin Allah jualah pada malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat, baik secara fisik jasmani maupun secara spiritual rohani, kita bisa bersama berkumpul, bermusafahah, bermujalasah melalui satu momen, yaitu dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2025. Salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok sentral dan figur publik, sang legendaris Islam reformis dunia, pahlawan sejati jua dengan sejuta damba. Semoga kita bisa bernaung di bawah payung syafaatnya, terutama kelak fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Untuk lebih singkatnya waktu, kami sebagai muqasimul awqat akan membacakan susunan acara dengan formulasi sebagai berikut. Kalimatul iftitah bi qiraatil Fatihah merupakan acara perdana.
Disusul kemudian dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Rangkaian yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara kami yang keempat, pembacaan puisi dan himne guru. Rangkaian acara yang kelima, penampilan drama. Dan acara yang terakhir akan ditutup dengan doa. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Dan marilah kita masuki gapura acara yang perdana, yaitu kalimatul iftitah bi qiraatil Fatihah. Mudah-mudahan acara awal hingga akhir tiada aral yang melintang. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diucapkan terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Sabilan Mustafa. Kepadanya disilahkan. Terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم
والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sebelum melangkah ke acara berikutnya, kami ingin menginformasikan untuk santri-santri sebagai janji kemarin malam akan diberikan hadiah, maka saat inilah saatnya. Jadi untuk para dewan asatid pemuda, silahkan untuk dibantu membagikan hadiahnya. Ayo santri tetap tenang, semua dapat hadiah. Tetap tenang, duduk yang baik. Semuanya dapat hadiah, sudah dihitung tadi. Semuanya dapat. Ya.
Ambil lagi yang masih di sana dalam, ambil semua. Duduk semua, duduk. Nah, tunggu, masih ada di dalam. Duduk semua. Orang satu loh ya. Wih, halo. Oh, anak satu dapat hadiah 1 kotak. Tidak boleh double. Hah? Tidak boleh double. Ayo, ya tunggu, masih ada di sana tuh. Ayo, anak satu dapat 1. Tidak boleh double. Ayo. Belum, itu masih ada itu. Ya, tunggu, masih banyak itu. Ya. Nah. Ayo, 1 anak 1. Tidak boleh double, temannya biar terbagi semua. Ya. Setelah mendapatkan hadiah, santri makan dengan tenang. Tidak boleh bersuara sambil menikmati hidangan, mendengarkan acara selanjutnya. Ya. Sambil menikmati hadiah, mendengarkan, memperhatikan acara selanjutnya. Diam. Udah? Belum? Itu tengah belum dapat. Enggak boleh double. Nah, enggak boleh 2. 1 anak 1 kotak hadiahnya. Nah, siapa yang belum angkat tangan? Siapa yang belum? Sudah semua? Sekarang menikmati bibirnya, giginya, mulutnya buat makan biar tenang. Ya? Ayo, lesanya buat makan biar tenang. Ya, biar tenang. Telinganya untuk mendengarkan acara selanjutnya. Makan, silakan makan. Ayo. Enggak boleh ada yang bicara. Ayo, sudah. Jangan ramai, jangan ribut. Ya. Udah, sambil makan mendengarkan acara selanjutnya.
Ayuhal hadirun rahimakumullah. Memasuki rangkaian acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Taman Pendidikan Al-Quran An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin kepada Kiai Nur Muhammad Shodiq, kami persilahkan. Maaf, untuk sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Diniyah Sabilul Muttaqin kepada Bapak Ustadz Nur Zaman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk santri, tadi malam Bapak Ustaz Dik sudah berjanji untuk memberi hadiah loh. Makanya sekarang tenang, dengarkan dan juga nikmati hadiahnya. Tapi jawab dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Al-Mukarram para alim ulama, wabil akhos kepada pendiri Himata, ketua umum Himata, serta jajaran pengurusnya yang kami banggakan, kepada Kepala Taman Pendidikan Al-Quran An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin beserta Dewan Asatid, baik itu dari Taman Pendidikan Al-Quran, tahfidz maupun madrasah diniyah, kepada tim sus
yang dengan ikhlas membantu adanya acara pada malam ini, dan semua hadirin wal hadirat tamu undangan rahimakumullah. Santri, tolong saya bicara dulu, nanti setelah saya bicara kalian nanti yang mau naik ke atas saya persilakan untuk naik. Sayang saya dulu ya. Siap enggak? Nah, diam dulu, kemudian nanti kalau ada kalian yang mau naik saya persilakan untuk naik. Janji ya? Janji mau diam? Ya, mulutnya sambil makan tapi jangan bicara. Tolong. Sudah? Alhamdulillah Rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini atas skenario dan takdir Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama hadir dalam satu acara, yaitu peringatan Guru Nasional. Hidup guru! Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita aturkan kepada panutan kita, kepada seorang manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuasaan besok di yaumul kiamah untuk memberi syafaat kepada umatnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini diakui dan sekaligus mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Sudah. Tolong santri yang berada di depan harap tenang. Tadi janjinya bagaimana? Tenang. Kalau tidak tenang nanti tidak selesai nyali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini oleh pengurus kita diajak memperingati Hari Guru yang merupakan momentum yang sangat penting, dan sekaligus ini sebagai perenungan kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, yaitu keberhasilan pendidikan itu adalah di semua, baik itu dari pengurus himata, baik dari Dewan Asatid dan komponen-komponen yang lain. Maka yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Umum, kepada seluruh pengurus yang telah membimbing kami, yang telah mensupport kami, bagaimana kami bisa mendidik tanpa dukungan dari para pengurus. Makanya kami mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh pengurus yang telah memberikan
baik itu finansial, dukungan moral, sehingga kami dapat bertanggung jawab semampu kami dalam mendidik, membesarkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan segala jerih payah dari semua pengurus, komponen-komponen yang terlibat dalam pendidikan ini akan selalu mendapatkan ridho dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kedua, kami mewakili dari semua guru bahwa pada malam ini kami amat tersanjung, kami amat bangga, dan sekaligus kami sebenarnya adalah amat risau. Kenapa? Sepertinya kita dijunjung tinggi, tapi sebenarnya ini adalah momen di mana tanggung jawab kita sebagai guru dipertanggungjawabkan di Himata ini. Maka saya merinding sebenarnya ketika Bapak Ustadz Nur Muhammad Sodik itu mewakilkan kepada saya, dan saya bangga tadi ketika tidak jadi. Sebenarnya saya bangga. Kenapa? Setidaknya tanggung jawab saya itu sedikit berkurang. Bahasanya siapa? Alhamdulillah, biarpun pada malam ini ibaratnya kami hanya mewakili, namun ini suatu kebanggaan juga bahwa apa yang kami lakukan dari tahun ke tahun, apresiasi masyarakat tentang pendidikan di Himata sangat baik, dan kami terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Himata yang telah mempercayai kami, yang telah memberikan dukungan kami untuk menjadikan, untuk berusaha mencetak anak-anak didik kami menjadi anak-anak yang mampu untuk baca tulis Al-Quran, mampu untuk menjadikan mereka adalah menjadi anak-anak yang soleh maupun solihah. Amin ya rabbal alamin. Ini, dan juga kami banyak terima kasih kepada seluruh Dewan Asatid. Kami mewakili dari Kepala Diniyah, Kepala Taman Pendidikan Al-Quran, dan juga pengurus tahfidz mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi dari seluruh asatid yang telah ikhlas untuk menyalurkan tenaganya, pikirannya demi kemajuan pendidikan yang berada di Himata ini. Mudah-mudahan jerih payah dari Dewan Asatid semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami sebagai orang yang dhaif minta maaf apabila di sana sini banyak kekurangan, banyak kekilafan dalam kami mengajar kepada santri-santri, baik itu santri yang TPQ, diniyah maupun tahfidz. Sekali lagi kami mewakili semua guru minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pengurus, kepada semua komponen yang terlibat di Himata ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Himata kepada Bapak Haji Abdul Rafiq, disilakan. Cek dulu. Anak-anakku semua santai dulu, santai, duduk manis. Biasanya itu di dalam TPG Himata ada sebuah aba-aba, yaitu tepuk anak soleh. Terima kasih, cantik dan ganteng. Selanjutnya saya akan berikan salam. Tolong dijawab bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku pinter semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Diam dulu. Yang terhormat dan yang saya hormati, sekaligus saya banggakan kepada Dewan Guru TPG Himata. Selamat Hari Guru Nasional. Ketua-ketua majelis taklim yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, Dewan Pengurus Harian yang saya hormati beserta Ibu, tim sus dan rekan-rekan semua yang terlibat dalam acara pada malam hari ini. Bihauli alhamdulillahirabbil alamin. Tolong diam dulu. Diam dulu. Pada malam hari ini, malam yang sangat berbahagia, malam yang sangat gembira, karena pada malam hari ini, walaupun pengurus terlambat mengadakan peringatan Hari Guru, insya Allah tetap dilaksanakan walaupun sangat sederhana. Maka dari itu, sekaligus semua kekurangan Dewan Pengurus yang sampai hari ini belum bisa menggembirakan atau menghibur para Dewan Asatid Wasatidah, saya sekaligus mewakili Dewan Pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini bisa membawa berkah bagi kita semua. Selawat dan salam selalu tersanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang insya Allah kita semua nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati dan anak-anakku semua, dalam bahasa Latin, guru itu diberi nama magister, dan di dalam bahasa Latin seorang ustazah diberi gelar magistra. Artinya apa? Dalam dua bahasa tersebut adalah sebuah petunjuk dari kegelapan menuju sebuah titik yang terang. Ketika disinkronasikan dengan bahasa Sanskerta, guru dalam bahasa bakunya bahasa Sanskerta, guru itu adalah berat, Pak. Tugas guru itu adalah berat. Beliau bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita ini, untuk menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Berat, Pak, menjadi seorang guru. Ketika bahasa Sanskerta ditulis di etimologisnya, ada dua buah suku kata. Suku kata yang pertama adalah gu. Gu itu artinya dalam bahasa Sanskerta kegelapan. Dan ru artinya setitik terang atau cahaya. Ketika digabung dalam bahasa Latin dan bahasa Sanskerta sama artinya. Guru adalah petunjuk dalam kegelapan atau sebuah cahaya kegelapan dalam menuju ke terangan atau menuju cahaya. Bagaimana, Pak? Tidak susah, Pak. Di dalam sebuah gelap, anak-anak yang belum tahu apa-apa, belum tahu baca tulis Al-Quran, di dalam kegelapan hatinya semua, harus ditunjukkan yang terang, harus ditunjukkan cara baca Al-Quran yang baik dan benar, harus ditunjukkan mana yang hak dan mana yang batil, harus ditunjukkan bagaimana cara sholat yang benar, harus diberitahu bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati seorang orang tua. Berat, Pak. Maka dari itu, Pak, saya menyimpulkan bahwa orang-orang tua yang ada di luar sana, wali santri ternyata tidak mampu, Pak. Yang mampu hanyalah teacher, guru. Kalau bukan guru tidak bisa, Pak. Maka dari itu tugas berat dari seorang ustadz dan ustazah jangan dianggap sepele. Kalau seandainya pada malam hari ini ada perwakilan wali santri, sungguh luar biasa. Tapi tahun depan, Pak Yai, wali santri harus diundang supaya tahu bagaimana perjuangan seorang guru, bagaimana perjuangan seorang ustazah ketika diutus atau disuruh mencetak anak-anak yang soleh. Bayangkan, saya pun tidak sanggup. Saya pun kalau lihat anak banyak pusing. Guru hari-hari beradaptasi dengan anak-anak yang sifatnya beraneka macam. Ada yang begini-begini, halo. Ada yang ketawa-ketawa, ada yang lari-lari. Tugas guru semua harus itu dihentikan. Bagaimana kerjanya? Dan luar biasa. Kalau bukan orang-orang yang punya jiwa perjuang, jiwa pengabdian, tidak bisa. Sudah, Pak, Bun, nggih. Pun, Pak, kula lak ngomong kok sampai seri, ora nek sing ngrungokne padha ae. Jadi
Kembali lagi, pun Mas Hengki, nuwun nggih. Fokus mawon satu tujuan. Nggih. Jadi semua dengarkan anak-anakku. Jadi perjuangan guru tidak bisa dinilai dengan harta apapun. Tidak bisa ditukar oleh emas, permata, intan dan berlian dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam bahasa lain sangat terkenal di kalangan kita semua. Guru itu diberi jasa, tanda jasa pahlawan yang tidak dikenang. Jelas Pak, guru itu tidak dikenang. Di mana ada guru dikenang? Ketika sudah lulus, ya sudah. Paling ucapan terima kasih Pak Ustadz. Ilmunya sudah dijariahkan kepada saya. Nanti paling-paling dikasih sarung. Kalau ustazahnya paling ya dikasih kerudung manja atau Iwan Gunawan, luar biasa. Perjuangan guru biar bagaimanapun tidak akan terlihat ketika di dunia. Sebesar apapun, bahkan pernah saya sampaikan, ketika Jepang bom atom meledak, Raja Jepang yang ditanyakan cuma satu, masih ada berapa guru di Jepang? Begitu besarnya jasa seorang guru, begitu tinggi martabatnya seorang guru. Ketika Raja Jepang menghargai beliau. Tapi di Indonesia Pak, mohon maaf, TPK gubek KTP ini tok sing dijaluk. Tapi tidak usah bekerja hati para dewan guru, para dewan asatid. Tidak usah bekerja hati. Malam ini sudah disiapkan catering agung, jangan khawatir. Walaupun tidak dikenang, tidak usah kecil hati. Pada hari ini tidak dikenang, tapi insya Allah di langit akan menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perjuangan seorang guru. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, empun gedawan Pak, urung wes setan. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, ketika pada hari ini saya beserta teman-teman yang lain melihat kedatangannya Mbah Haji Ali, hati ini terasa menangis. Ya Allah Mbah Haji, jenengan pun sepuh, jenengan pun kesehatannya sangat berkurang, jenengan masih begitu mensempatkan untuk hadir bersama-sama kita. Inilah seorang guru besar yang harus kita tiru sekalian. Beliau adalah seorang guru besar. Kalau di perguruan tinggi beliau adalah sudah profesor, di atasnya doktor gelarnya. Bagaimana IQ-nya, pikirannya, tenaganya, mulai dituliskan nama Himata, beliau sudah ada. Beliau sudah ada. Bahkan sampai hari ini teman-temannya sudah pada motrek semua, beliau masih berjaya. Beliau masih kuat bersama-sama kita. Saya hanya cuma bisa berdoa, mudah-mudahan Dewan Guru Satid dan Mbah Haji Ali tetap diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk membimbing anak-anak kita menuju jalan yang baik, menuju cahaya yang terang di sana. Mungkin itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Khiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diucapkan terima kasih. Rangkaian acara yang keempat yaitu pembacaan puisi oleh Firda Zilfiatul Faiqah dan himne guru yang akan dibawakan oleh santri Madrasah Diniyah Sabilul Muttaqin. Kepadanya disilahkan. Di saat manusia tergila-gila dengan dunia, kau ajarkan arti hidup sederhana. Di saat semua bangga dengan kemewahan duniawi, engkau tetap ajarkan kami rendah hati. Kau didik kami dengan penuh kesabaran, bahkan di kala sakitmu. Guruku, bagimu, santrimu adalah yang utama. Hingga kau korbankan apa yang kau punya. Guruku, engkau sosok guru teladan kami yang selalu mengasuh dan membimbing kami hingga kau lupa pada dirimu sendiri. Di saat orang-orang menginginkan kehormatan, kau tetap ajarkan kami kesederhanaan dan kerendah hatian. Engkau bagai lilin yang tersulut api, menerangi meski disakiti. Itu kau lakukan demi kami para santri. Kaulah sosok guru yang lemah lembut, penyayang, penyabar dan rendah hati. Guruku, dikala para santri berbuat baik, tak bosan-bosan engkau selalu memotivasi kami. Guruku, dikala kami berbuat kesalahan, tiada bosan dalam kamusmu untuk menasehati kami. Guruku, kau ajarkan kami ketulusan, meskipun terkadang waktu, tenaga, pikiran, bahkan apa saja yang kau punya,
kau korbankan seperti anakmu sendiri. Guruku, malam ini satu yang kami minta. Ridhomu, ridhomu, ridhomu. Terima kasih ustadz-ustadzahku. Tepuk tangannya mana? Terima kasih
kasih ku ucapkan kepada sang guruku atas ikhlas sabarmu dalam bimbing akhlakku. Aku tidak bisa balas kecuali doamu. Lewat syair inilah ku kirim doa untuknya. Lewat syair inilah ku kirim doa untuknya. Semoga perjalanannya selalu dalam lindungannya. Selamat tinggal ustazku, ustazahku tercinta. Terima kasih ku ucapkan kepada sang guruku. Terima kasih ku ucapkan kepada sang guruku atas ikhlas sabarmu dalam bimbing akhlakku. Aku tidak bisa balas kecuali doamu. Hadirin hadirat yang berbahagia, memasuki acara yang kelima, yaitu penampilan drama yang akan dibawakan oleh anggota Tipkus Himmata. Kepadanya kami persilahkan. Tes tes. Satu. Tes. Satu.
tes satu. Hello, cek, hello. Halo, tes. Tes satu. Tes satu. Tes. Kisah seorang santri yang mendapatkan ridho dari gurunya. Dia seorang santri yang tekun dan patuh kepada guru. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk pikuk kota, berdirilah pesantren yang dikelilingi pepohonan rimbun dan suara burung yang tak pernah lelah bertasbih. Di tempat sederhana itulah para santri datang dengan harapan untuk mengenal ilmu dan juga untuk mengenal adab dan mengenal Tuhan mereka. Di antara para santri itu ada seorang anak yang berbeda. Ia bukan yang paling cerdas, bukan pula yang paling memahami terhadap pelajaran. Lidahnya sering keluar saat membaca kitab dan hafalannya mudah hilang seperti embun yang tersapu matahari pagi. Namun satu hal yang membuatnya menonjol, yaitu kepatuhannya kepada sang guru. Ia selalu duduk di depan meski sering tertinggal dalam hal memahami pelajaran. Ia selalu mengulang-ulang pelajarannya meski hatinya kadang gentar. Dan di atas semua itu, ia tunduk pada setiap nasihat gurunya tanpa sedikit pun membantah, tanpa sedikit pun mengeluh. Ia percaya bahwa keberkahan ilmu bukan hanya pada kecerdasan, tapi pada keridhaan sang guru. Sang kiai melihat ketulusan itu dalam setiap kekurangan. Ia melihat cahaya yang kelak akan tumbuh menjadi kekuatan. Sebab bagi seorang guru, murid yang patuh jauh lebih mudah diberikan keberkahan dibanding murid yang cerdas tapi sombong. Dari situlah kisah itu bermula. Kisah tentang seorang santri biasa yang dengan kepatuhannya, kesabarannya, dan adab yang luhur berjalan menuju takdir yang luar biasa. Pada hari itu, di sebuah pesantren yang ada di perkampungan yang sangat asri, semua santri melakukan aktivitas seperti biasanya. Ada yang menyapu halaman pesantren, ada juga yang ngepel masjid, ada juga yang mencuci pakaian, ada yang lagi masak, dan juga ada pula yang masih tertidur.
Mereka bercanda tawa sambil bekerja. Setelah selesai aktivitas, para santri kembali ke kamarnya masing-masing dan bersiap-siap untuk sekolah. Semua santri berbondong-bondong pergi ke sekolah. Bel pun berbunyi. Semua santri masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Beberapa saat kemudian sang ustadz pun datang. Lalu Kang Jemblung pun menyiapkan teman-temannya. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hutan. Terus. Bagaimana kabar santri-santri? Alhamdulillah. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Di dalam kelas mereka semua belajar dengan hikmah, mendengarkan dan menulis setiap keterangan yang disampaikan oleh gurunya. Kebetulan waktu itu pelajarannya adalah berhitung. Sang guru pun memanggil salah satu dari santri tersebut. Ayo Kang Jemblung maju. Ya Ustaz. Ini santri dari mana ini? Ini santri dari Karangkadempel Ustaz. Karangkadempelnya kecamatan mana? Ini kalau Ngagel Ustaz. Sehat-sehat ya. Nah, kemarin sudah belajar menghafal, mengaji, belajar huruf hijaiyah. Sekarang belajar menghitung. Coba sebutkan atau hafalkan menghitung angka 1 sampai 30 pakai bahasa Jawa. Ya Ustaz. Ayo mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ya. selikur, Ya. lorokur, Rolikur. rolikur, telulikur, patekur, Patekur piye to? Patekur kasekal patekur. Patlikur. patlikur, limalikur, selawe, 6 lawe, 7 lawe, 8 lawe, 8 oh, Belum. 8 likur, 9 likur, 30. Ya, alhamdulillah.
pelajaran hari ini telah usai. Sekarang berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Monggo dipimpin doa Pak Pandi. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua santri pun berbaris bersalaman satu persatu dengan membungkuk rasa tawadhu terhadap sang guru. Sang guru pun keluar dari kelas diikuti oleh semua santri, dan semua santri kembali lagi ke kamarnya masing-masing. Menjelang sholat berjamaah maghrib, semua santri berkumpul untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Salah satu santri yang bernama Kang Afandi berada di shop yang paling depan karena sudah menjadi kebiasaan beliau berada di barisan paling depan. Walaupun dalam pemikiran ataupun IQ-nya yang paling rendah dibanding teman-temannya, tapi dia sangatlah taat dan patuh pada sang guru. Sekali diperintah gurunya untuk duduk di barisan yang paling depan, dia pun tidak pernah pindah dari tempat itu setiap hari. Sang kiai datang untuk mengikuti sholat maghrib berjamaah. Tes satu. Oke. Tes satu. Sang kiai pun datang untuk mengikuti sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah selesai, semua santri menghadap Pak Kiai untuk mengikuti pengajian. Sang kiai pun memanggil dari salah satu santri tersebut, yaitu yang bernama Kang Afandi. Kak Mun. Kak nama itu. Ini Kang Pandi maju. Iya Yai.
Al-Fatihah Kang Pandi. Kak Bruno. Baca surat Al-Fatihah. Iya Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Kang. alaihim ghairil maghdubi. Alaihim lanya yang panjang Kang. Pakai i. Bukan e. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Amin. Ya, itu bagus. Yesus. Iya Yai. Alhamdulillah. Sekarang Pak Yai mau tanya, Kang Pandi ngajinya selama ini sampai di mana? Sampai di mana-mana Yai. Ya sampai di Palopo, sampai di Takalar, sampai di Goa, dan terakhir ada di Warkop Himata Yai. Astagfirullah. Maksudnya bukan begitu Kang Pandi. Ngaji Al-Qur'anmu itu sampai di mana? Oh, ngaji Al-Qur'an saya sampai di sini Yai. Ya, ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika. Ulaika. Lane dawa Kang. Ulane dawa. Coba ditahan dulu lanya. Laika. Ulangi yang betul. Ulangi. Memang nek santri pekok itu begini memang. Sekali lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, alhamdulillah lancar. Mengingat waktu sudah tiba untuk sholat isya Kang Pandi, mari dipimpin doanya. Iya Yai. Ya. Ayo. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhum ma nasitu wa 'allimni minhum ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Semua santri berbaris dan bersalaman dengan sang kiai. Lalu sang kiai keluar menuju kamar mandi. Sedangkan santri mengikuti dari
belakang menuju kamarnya masing-masing dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah Isya. Terkecuali Kang Pandi, beliau selalu tinggal di masjid untuk merapikan tempat di dalam masjid dan membunyikan speaker serta mempersiapkan tempat untuk sholat Isya berjamaah. Tes. Kang Darmaji, elunya Kang Darmaji kirang sae. Halo. Kirang Kang Darmaji kasih pas. Tes. Oke. Besarin dikit. Tes. Kebesaran Mas Darmaji. Kecilin dikit. Nggak bunyi Mas Darmaji. Yang pas dong. Tes. Ya, udah. Makasih. Setelah sholat Isya selesai dilaksanakan secara berjamaah, kelihatannya sang kiai gelisah sambil melihat-lihat jari manisnya. Sepertinya beliau mencari sesuatu. Kebetulan Kang Pandi masih berada di dalam masjid. Kiai pun bertanya kepada Kang Pandi. Kang Pandi, Iya Yai. kok sampean roh cincinku Kang Pandi? Tidak Yai. Tadi kayaknya Yai pergi ke kamar mandi deh. Ah, masa jatuh di sana Kang Pandi? Coba kita cari di kamar mandi Yai. Oh biar saya cari Yai. Salah aku. Oh iya Kang Pandi, saya baru ingat. Tadi saya taruh di tempat sabun. Coba cari, barangkali jatuh di sana Kang Pandi. Oh, Mungkin berarti bisa juga jatuh di dalam cepiteng itu. Jatuh di sepiteng. Biar saya cari Yai. Santai. Iki cepat ya. Aku ngomong ini. Satu. Wes, siap. Hati Yai. Maaf Yai. Biar saya gali Yai. Tanpa pikir panjang pun Kang Pandi langsung ambil peralatan untuk membongkar sepiteng. Kang Pandi berangkat sendiri. Dia membuka tutup sepiteng dan tanpa pikir panjang dia langsung terjun ke dalam sepiteng. Beberapa saat kemudian Kang Pandi pun keluar dan mengangkat tangannya. Mana deh? Gak ketemu. Alhamdulillah ketemu Yai. Ternyata cincin sang kiai telah ditemukan. Kang Pandi pun mencuci cincin tersebut lalu bergegas menghadap sang kiai. Alhamdulillah Yai ketemu Yai. Ini Alhamdulillah, cincin pemberian apaku telah ketemu.
Sekarang Kang Pandi tidak usah mengaji. Iya Yai. Karena Kang Pandi sudah mengambil banyak ilmu dari saya dan sudah mengabdi di pesantren ini cukup lama. Besok minggu depan saya akan pergi sekitar berapa bulan. Maka dari itu Kang Pandi tolong menggantikan saya di pesantren untuk mengajar santri-santri di pesantren. Iya Yai, siap. Sang Kiai pun beranjak meninggalkan Kang Pandi. Sedangkan Kang Pandi berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri sambil berkata dalam hati, Ini menunjuk saya ya, suruh menggantikan. Apa enggak diketawain teman-teman saya nanti ya? Enggak tahu lah, udah pulang aja deh, mau ke kamar. malam itu Kang Pandi pun tidak bisa tidur memikirkan kejadian yang tadi. Keesokan harinya, santri sudah berkumpul di masjid menunggu sang kiai untuk mengaji seperti biasanya. Santri pun sambil menunggu Pak Ustadz, mereka pun berbincang-bincang bersenda gurau. Kang Pandi pun masuk ke masjid dan dia langsung menuju tempat sang kiai biasanya mengajar santri-santri. Salah satu santri pun menyeleduk, Loh. Kamu apa enggak salah di situ, Pandi? Itu kan tempatnya kiai. Nanti kamu kualat itu. Kang Pandi pun terdiam, dalam hatinya berkata, Apa bisa apa saya tidak ya? salah? Apa bisa saya ya? Duh, saya bingung saya. Oh alah Kang Pandi. Kok akal-akal apa ngulang.
Oh biasa sekak kalah kok Pak Kam. Kang Pandi pun membuka kitab, lalu dia pun menutup kembali. Dia bingung, tidak bisa baca dan memahami kitab tersebut. Lalu Kang Pandi pun berdiri dan beranjak dari tempat itu menuju kamarnya lagi. Di dalam kamar, Kang Pandi merenung sambil membuka kitabnya. Tanpa terasa, Kang Pandi pun ketiduran dalam waktu kurang lebih 5 menit. Dalam tidurnya dia bermimpi, dia belajar membaca kitab kepada ulama-ulama di Timur Tengah. Dan Kang Pandi pun lancar dalam membaca dan memahami kitab-kitab tersebut. Dan tak lama Kang Pandi pun terjaga dari tidurnya. Tatkala dalam mimpinya ditegur oleh kiainya. Kang Pandi, santri-santri di masjid nunggu kamu, ayo bangun. Kang Pandi pun terbangun, lalu dia berwudu dan berjalan menuju masjid kembali. Salah satu santri pun berkata kepada Kang Pandi lagi, Yo, kembali lagi Pak Pandi. Ndak salah. Mose. Orang ngajinya aja IQ-nya paling rendah kok mau ngajar kami. Emang kamu bisa? Ya, saya kan cuma dapat amanah dari Pak Yai. Jadi dicoba saja. Ya silakan, insya Allah bisa. Kang Pandi pun memulai pengajiannya. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani Dzat. Masya Allah, ternyata pinter Kang Pandi ini. Sifatnya Allah Ar-Rahmani Dzat yang asing dalam akhirat blogo. Alhamdulillah, berkahnya Yai. Mulai hari itu semua santri pun akhirnya segan dan memberi hormat kepada Kang Pandi. Setelah selesai mengajar santri-santri yang statusnya adalah teman-temannya sendiri, Kang Pandi pun keluar menuju kamarnya untuk mutolaah kitab-kitab yang lain. Dan santri-santri pun juga sangat senang diajari oleh Kang Pandi. Jam itu kabeh jam. Dalam waktu beberapa bulan kemudian, sang kiai pun kembali ke pesantren dan Kang Apandi juga tetap mengajar santri-santri seperti biasanya. Suatu ketika, di saat sang kiai
Di saat sang kiai melihat-lihat santri yang sedang belajar, sang kiai kedatangan tamu. Ada dua tamu yang berbeda. Kelihatannya tamu tersebut adalah seorang saudagar atau miliarder. Mereka datang bertiga bersama bodyguardnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku jalan. Maaf. Tunggu bos. Tunggu bos. Kok rumahnya gelap, Bung? Lalu kiai pun bertanya Masya Allah, kepada Pak Yai. tamunya tersebut. Alhamdulillah. Silakan duduk Pak Yai. Bos, salah. Oh iya salah. Silakan. Aku. Iya bos. Maaf salah. Silakan. Anda ini siapa ya? Saya kok belum begitu kenal dengan Anda. Maaf Yai. Mereka berdua bangsawan dari negeri seberang Yai. Beliau ini saudagar kaya Yai. Dan maksud tujuan kami ke sini pertama silaturahim, yang kedua minta doa barokah Yai. Yang ketiga, beliau berdua ini mendapat amanah dari bapaknya Yai untuk membangun pesantren. Oh, begitu ya. Alhamdulillah semua sudah terlaksana Yai. Tapi ada kendalanya Yai. Apa itu? Pengasuhnya belum ada Yai. Oh, begitu. Ya. Minta petunjuknya Yai. Ya. Insya Allah Mbak Yai akan membantu. Tapi ada santri Mbak Yai ini agak pekok mas. Tidak apa-apa Yai, yang penting dari Yai insya Allah bagus. Tapi saya yakin pintar itu kalau soal mengaji. Tapi saya nitip satu aja. Iya Yai. Pesantrennya tolong kasih nama Sabilul Muttaqin. Insya Allah Yai, siap. Kang Pati. Iya Yai. Ini begini. Ini ada bapak-bapak bangsawan dari sanalah jauh, saya tidak tahu. Dia punya pesantren Kang Pati. Tolong sampean kelola untuk di sana Kang Pati ya. Iya siap Yai. Silakan ikut bapak-bapak sebentar. Akhirnya waktu itu juga Kang Pandi pun ikut bersama kedua saudagar tersebut. Dan keesokan harinya dilaksanakanlah peresmian pondok pesantren tersebut dan diberi nama Sabilul Muttaqin. Mulai hari itu Kang Pandi pun mengelola pondok pesantren tersebut yang diamanahkan oleh kedua saudagar tadi dari pulau seberang yang bertamu di rumahnya Pak Kiai. Dan yang tidak kalah pentingnya, Kang Pandi pun ternyata diterima baik oleh masyarakat setempat serta dijadikan panutan
bagi masyarakat di kampung tersebut. Alhamdulillah kalau gitu pamit dulu Pak Yai. Ya Yai, saya mau pamit dulu baru selesai urusannya. Tapi mohon maaf Yai, tunggu dulu. Ada tolong diterima Yai. Alhamdulillah. Kalau begitu saya mohon pamit, minta doa restunya Yai. Mudah-mudahan sukses. Amin. Hati-hati di jalan. Iya, iya. Amin, amin. Wes ngatik kene. Suwen. Semua kru yang terlibat dalam drama dimohon untuk maju ke depan. Berdiri. Tunggu kode. Tes. Pak Haji. Kan muka ya. Ya, pada malam ini dinyatakan resmi dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat Hari Guru tahun 1995. Terima kasih telah membimbing kami dan mendampingi kami dengan penuh kesabaran dan cinta. I love guru-guru Hikmata. Demikianlah tadi persembahan dari kami, para santri-santri pekok. Apabila dalam persembahan kami ada tutur kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, atas nama semua teman-teman yang bertugas pada malam hari ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo anak-anak, jangan pelan dulu. Baris dulu. Baris dulu nah. Baris dulu, bermusafahah sama para dewan satu dulu. Habis bersalaman langsung pulang. Nanti tolong tadi masih ada roti untuk dibagikan anak dulu. Duduk dulu semua. Ya, duduk semua. Cepat mau pulang ini, selesai acara. Duduk dulu. Silakan untuk Dewan Asatid untuk mengambil posisi sekaligus bersalaman dengan para santri. Santri setelah salaman langsung pulang karena situasi kok kayak gini ya, Budi. Monggo, pergi. Tengah sore, Dewan Asatidah. Agak mundur deh. Mundur dulu, ayo. Mundur. Tengah ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik harap duduk dulu. Dewan Asatid berjejer. Adik-adik harap tenang, duduk. Ayo. Ya. Oke. Ayo bersalam dulu. Ayo cepat mana Asatidnya? Cepat. Adik-adik duduk dulu. Asatid. Oke. Ya, santri duduk dulu. Santri dulu. Duduk dulu. Ayo para santri duduk dulu. Bapak mau bicara nih. Duduk dulu. Oke. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polrestabes Makassar, dalam hal ini kami kesini untuk menjemput Bapak Sodik dan Ibu Munir terkait adanya laporan kekerasan terhadap siswa. Jadi kami harap kerjasama Bapak Sodik dan Ibu Munir untuk ikut kami ke kantor. Yang mana Ibu Munir, Pak? Silakan. Kita ke kantor dulu, Bu, ya. Karena ada laporan yang masuk ke kantor. Kami bawa dulu ke kantor dulu dengan Bapak.